Tiko, karena kan Bu Eni kan nggak, mungkin dia nggak tahu kalau saya kasih uang 10 juta, dia tahu jumlahnya 10 juta per bulan. Karena posisi saya kan secara tidak langsung saya sudah ngomong sama Tiko waktu ketemu. Bro, lu jangan terlalu pede, saya bilang. Saya secara tidak langsung itu udah wawancara kamu melalui teman-teman media yang wawancara kamu di TV-TV itu. Saya lihat cara kamu berkomunikasi seperti apa, cara kamu eye contact seperti apa, cara kamu menjawab pertanyaan orang seperti apa. Ini communication skill-nya dia, saya tertarik. Maksudnya sesuai kualifikasi yang saya cari lah, gitu loh. Jadi enggak yang apa ya, mungkin ya kalau Tiko enggak punya skill kayak gitu, apa mungkin saya kasih solusi jangka pendek, ya, saya kasih uang gitu-gitu. Karena saya melihat ini anak bisa saya bentuk, dan dia posisinya itu bukan butuh solusi jangka pendek, tapi solusi jangka panjang. That's why saya hadir pertama kali saya tawarin kerja, supaya dia nggak, mentalnya tuh nanti nggak yang kayak kemarin-kemarin ngalir aja hidupnya gitu. Saya training, saya gembleng di tempat saya untuk supaya dia bisa memperjuangkan kehidupan lebih baik lagi. Saya pasti yakin hati kecilnya Tiko itu pengen banget nyenengin orang tuanya, ibunya. 100% saya yakin. Bang, kan rumahnya kan sudah dipasang air terus listrik. Alhamdulillah. Ya. Nah, nanti kedepannya pembayaran tersebut akan gimana? Pak Abang yang menanggung atau? Ya mungkin boleh ditanyakan saja sama Pak RT semalam waktu ngobrol. Kalau saya yang cerita nanti takutnya gimana kan? Boleh ditanyakan. Saya ada sampaikan statement. Kalau Tiko butuh apapun bilang ke abang ya, termasuk kayak biaya-biaya itu silahkan. Tapi gini loh mas, saya pertegas di sini, saya nggak mau ngasih ikan gitu loh. Jadi saya itu juga mau ngasih dia apa ya, kepintaran, keahlian, skill, sehingga dia ini, kalaupun kan kita nggak tahu juga dia nanti kerja di tempat saya nyaman apa enggak. Tapi at least saya akan kunci dulu nih, entah 2 tahun atau 3 tahun deh ikut gua deh, dengan gaji sekian. Saya pokoknya akan support kamu ini. Benar-benar kita training, kita latih ya. Saya melihat sosok Tiko ini bukan anak yang suka ngelawan gitu loh. Kalau saya lihat, dia tuh anak yang patuh gitu loh. Ya. Bukan saya sok tahu ya. Tapi kan kita juga punya pengalaman, punya jam terbang juga, ketemu orang ini, karakternya begini, ini. Saya orang lapangan gitu loh. Jadi saya udah profiling juga gitu loh. Saya bukan ahli psikologi, saya bukan lulusan psikologi, tapi ilmu saya ilmu lapangan. Saya melihat profilnya Tiko ini, anaknya baik-baik gitu loh. Bukan anak yang badung gitu loh, yang susah diarahkan. Jadi saya punya keyakinan bahwa saya bisa bentuk anak ini untuk jadi pengusaha. Dan one day kalau sampai benar-benar terwujud, dia bisa kerja di perusahaan saya, ya teman-teman kan mungkin masih bisa ngelihat progresnya. Kan banyak yang sayang sama Tiko, ya kan, banyak yang sayang sama Tiko. Saya nggak bilang, oh hidup kamu benar-benar akan kaya raya sejahtera, ya tergantung Tiko juga, tapi saya pastikan misalkan 2 tahun atau 3 tahun misalkan saya kunci gitu, Tiko pasti dapat penghasilan dari saya, ya, hitam di atas putih. Mau tergantung negosiasinya, yang pasti dia buka hati dulu mau kerja di bareng saya untuk kita bertumbuh bersama. Mas John juga kan, Mas John mau ngasih 10 juta untuk gajian, meskipun istilahnya Tiko masih belum tahu ininya, cuma Mas John yakin lah Pak ini bisa pasti bisa, karena makanya gue kasih gaji 10 juta. Apakah itu buat dari mulai awal tidak terlalu kegedean Mas? Enggak lah. Karena Tiko punya kebutuhan juga besar. Bahkan saya bilang itu gaji minimal loh. Gaji minimal loh 10 juta, bukan maksimal loh. Kalau dari proses negosiasi nanti Tiko minta lebih karena dia butuhnya lebih, sampaikan ke saya.
Yang pasti gini loh Mas, apa yang saya lakukan ini, saya percaya bahwa ini jadi ladang ibadah saya juga. Saya secure melihat sosok Tiko ini, pasti kalau dia dapat duit pasti untuk ibunya, itu aja. Keyakinan saya di situ. Kalau perkara nanti faktanya amit-amit, kita nggak bisa kan 24 jam kontrol dia kan. Ternyata uangnya dibuat nggak benar, ya udah itu urusan lu sama Allah lu. Simple kan hidup, mau ngapain kita dibikin rumit. Kayak kita misalkan nih bayar pajak ke negara, orang mikir ngapain gua harus bayar pajak, nanti takutnya uangnya disalahgunakan oleh pejabat. Itu bukan urusan lu. Kewajiban kita bayar pajak ke negara. Perkara nanti uangnya disalahgunakan dan lain-lain, udah urusan yang menyalahgunakan sama penciptanya. Udah begitu aja, simple. Sama kayak saya bantu Tiko, saya udah tahu arahnya kemana, tujuannya kemana. Tiko, karena kan Bu Eni kan nggak, mungkin dia nggak tahu kalau saya kasih uang 10 juta, dia tahu jumlahnya 10 juta per bulan. Karena posisinya kayak gitu, saya kenal Bu Eni kan, yang normal saat ini yang bisa diajak ngobrol ada Tiko. Ya sudah, saya salurkan melalui Tiko. Nanti Tikonya akan berbakti ke orang tua. Kembali lagi, kalau Tikonya nanti melenceng, kita nggak tahu, manusia bisa berubah. Tikonya melenceng dan lain-lain, terus akhirnya nggak sayang sama ibu, itu udah urusan Tiko sama Allah. Bang, yang menarik nih, dengan rame dan viralnya Tiko, ini ada beberapa pihak keluarga tiba-tiba muncul. Artinya memberi kayak semacam gesekan sedikit, seolah-olah Tiko ini lupa dengan keluarganya. Ada hal-hal seperti itu dimanfaatkan oleh pihak lain, menanggapinya gimana Bang? Ya, kalau saya melihatnya, adik saya ini Tiko ini, adik angkat saya ini Tiko ini bukan musuh kita lah, bukan orang yang harus dimusuhin lah gitu. Jadi kan saya lihat juga di beberapa media Tiko pun udah mengklarifikasi. Sekali lagi dengan kerendahan hati saya sampaikan ke teman-teman semua yang memang sayang sama Bu Eni dan Tiko, yuk kita dukung, kita doakan. Jangan malah ditunggang-tunggangin, jangan malah dikompor-komporin. Kalaupun ada kepleset bicara dan lain-lain yang mungkin menyinggung dan lain-lain juga, ya kita bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kondisinya Tiko ini tidak layak untuk dimusuhin, tidak layak untuk dimanfaatin. Dia ini butuh solusi jangka panjang. Saya ulang terus ini. Solusi jangka panjang karena apa? Ini menyangkut nyawa orang, masa depan orang, kehidupan. Teman-teman yang mungkin belum nonton suasana tempat tinggal Tiko, ya silakan sono main ke lokasinya. Jadi kamu bisa ngerasain ambience-nya. Sangat horor, sangat serem. Kalau lawar lo di rumah, gelap gulita, cuman pakai lilin, baunya pengap banget, nggak ada sirkulasi udara, hancur semua. Ya, rumah petakan kontrakan saya 2019 aja lebih nyaman ditinggalin daripada itu, meskipun kelihatan lebih besar gitu. Serem, jujur saya kayak masuk ke situ aja kayak suasananya tuh kayak merinding gitu, demi Allah, kayak merinding gitu, kayak oh iya. Makanya solusi jangka pendek yang bisa saya tawarkan adalah renovasi itu rumah. Harapan saya itu bisa jadi obat juga, trauma healing, begitu ibunya mungkin datang lebih adem suasananya, ada sirkulasi udara, ada kipas angin, ada AC, kan itu kan faktor-faktor itu bisa mempengaruhi psikologis orang. Ini nggak? Abang kalau tinggal di hotel bintang 5 sama hotel yang kelas Melati kan bintang 5 sama Melati kan ambience-nya beda gitu, nuansanya beda. Iya, suasananya kan beda gitu, makanannya pun beda. Kadang gelasnya kalau yang kelas Melati ada kerak-keraknya, iya kan, hitam-hitam ya kan, spraynya mungkin kuning-kuning, ya kan. Kalau tinggal di hotel bintang 5, kita nginep di liburan, kita nginep di hotel bintang 5 sama hotel yang skala jelek, pasti beda. Nah ini yang saya, ya ini bentuk ikhtiar gitu loh.
usaha saya gitu. Saya kan nggak bisa ngatur Tuhan, ngatur Allah. Nanti rumahnya saya renovasi, tolong sembuhin Bu Eni ya. Siapa saya yang mau ngatur? Pencipta. Ikhtiar saya ya, coba deh pakai cara ini. Coba deh kita rapiin rumahnya. Coba deh, mungkin nanti kalau pagi-pagi kan dia masih bisa berkomunikasi sama ibunya. Ma, Tiko kerja dulu ya, dengan pakaian dia yang rapi. Kan kita nggak bisa ngobrol sama Bu Eni ini. Hati kecilnya Bu Eni ini apa? Bisa jadi kan mungkin dengan melihat Tiko ini pakai baju rapi kantoran, rambutnya rapi, ya naik motor pagi-pagi, pamit ke mamanya, salim, cium tangan ke mamanya, Ma, Tiko pamit ya, mau ke kantor. Mama baik-baik ya di rumah, dicium keningnya mamanya. Sehari, 2 hari, rutinitasnya begitu. Jadi obat buat mamanya. Ini bentuk ikhtiar aja, kita coba-coba aja di mana metode yang cara yang efektif untuk bisa ngebantu mamanya Tiko bisa sembuh, Bu Eni. Gitu loh teman-teman. Jadi saya ikhtiarnya bentuk nyata nih, bukan janji-janji surga. Tiko bilang ACC oke, besok pun saya kirim orang. Untuk kan harus disurvei dulu. Kita untuk lihat mappingnya dan lain-lain kan diukur kebutuhannya apa saja di sana. Lusa langsung dikerjakan. 7 hari seminggu 7 hari 10 hari deadline harus selesai. Kalau nggak lama-lama. Bang ada Iya. Saya kemarin sudah tanya ke Tiko. Atau ketemu Tiko lagi. Saya sudah tanya ke Tiko. Dan saya bilangnya kan ya saya harus menghargai juga, permisi juga kan. Saya bilang, Tiko kalau ada kesempatan Om John boleh dong ke rumah sakit ketemu Mama. Saya bilang gitu. Oh iya Om, nanti Tiko kabarin ya, itu aja statementnya. Oh iya kalau Tiko setuju, ayo kita berangkat ke sana. Saya mau tengok. Mbak, Mas di sini pasti punya orang tua semua. Ya. Coba cerita Tiko ini secara real, hati kecil kalian tanya ke diri kalian sendiri. Kalian lihat waktu proses nih ada di media sosial yang ibunya tuh dengan kondisi agak muka jutek gitu, buka pintu gini kan. Saya lihat tatapan matanya gitu. Merinding saya. Kayaknya ibu gitu. Kayak terus lagi di rumah sakit pakai infus dengan bengong gini. Saya kayak ngeliat ibu saya aja gitu. Saya kayak ngeliat ibu saya aja. Ya, saya yakin orang yang benar-benar bisa memahami dari hati apa yang saya sampaikan ini pasti bisa kok connect gitu loh, bahwa niat saya baik. Dari awal saya juga nggak pansos gembar-gembor. Saya akan bantu Tiko nih, saya akan kasih Tiko duit segini dan lain-lain. Kan enggak. Iya kan? Tapi ada ini nggak? Jadi nanti kalau misalnya ketemu ibunya, abang mau apa bahkan kalau lihat seperti ibu sendiri gitu, apa ada curhatan sesuatu seperti lagi ke ibu sendiri? Yang kalau itu sih enggak ya, karena kan informasi dari Tiko kan Bu Eni ini hanya bisa berkomunikasi dengan Tiko. Tapi saya nggak tahu kondisi di lapangan seperti apa. Ya ketemu aja dulu, kalau bisa ketemu bagus gitu kan. Kalau sudah ketemu di lapangan nanti respon Bu Eni ngelihat saya seperti apa. Yang pasti sebagai anak, sebagai orang muda ngelihat ibu ya pastinya saya ketemu pertama kali saya mau cium tangan, salim, ya kan, udah pasti itu. Terus coba ngobrol, kalau bisa diajak ngobrol gitu kan, menguatkan gitu. Jadi menurut saya itu sih teman-teman ya. Doakan aja lah biar semoga Tiko bisa menerima, memahami dan ayo didukung gitu. Udah, lu kalau ketemu Tiko lu bilang aja udah sama Om John deh gitu. Dan sama Om John aja gitu. Coba kerja sama Om John kan jelas di video saya. Coba tes dulu deh, dateng deh ke tempat Om John. Kantornya enak nggak gitu. Karyawannya asik-asik nggak gitu. Ya, anak-anak muda semuanya gitu. Coba dulu deh gitu. Jangan ngasih jawaban dulu. Coba kan teman-teman semangatilah kalau ketemu Tiko. Ayo coba dulu deh, dateng dulu deh. Tiap terapi mungkin harapannya Ada wejangan atau ada wejangan dari kemarin ketemu, wejangannya apa dari Bang John? Ya tetap semangat kasihnya buat Tiko.
karena banyak yang sayang sama Tiko, khususnya abang juga sayang sama Tiko, ya. Jangan lupa ibadah, doakan ibunya juga. Ya tadi maghrib saya sempat telepon, dia nggak angkat, terus dia telepon balik, dia bilang, Tiko baru selesai sholat maghrib bang, alhamdulillah. Ya, beneran tadi habis saya teleponan, saya telepon dia duluan, mengkonfirmasi lagi soal konstruksi. Tiko sampaikan, sorry bang tadi nggak keangkat, Tiko habis sholat maghrib, alhamdulillah. Berarti kan dia nggak meninggalkan sholat, nggak meninggalkan ibadah. Ya titip doalah buat ibunya Tiko, didoakan buat Tikonya. Ya pesan saya, dan Tiko tuh anak yang kuat. Ya kurang kuat gimana sih tinggal 11 tahun di tempat begituan, ya kan, pasti kuat dia. Cuman saya malah justru khawatir kalau Tiko berpisah sama ibunya lama-lama nih, karena dia sudah terbiasa kan, ikatan batinnya kan setiap hari kumpul bareng nih, ketemu terus nih. Khawatiran saya malah kalau terlalu dipisahkan terlalu lama ini, mungkin nanti juga takutnya mentalnya juga terganggu si Tiko. Makanya kan waktu saya tawarkan bekerja itu, tim saya nanti juga akan bantu seleksi, kita bantu rekrutin orang yang mau kerja. Apakah kita hire orang sekitar situ yang mungkin bisa mau ngurusin ibunya Tiko selama Tiko bekerja. Pokoknya tuntas saya bantu, yang penting Tiko udah saya arahkan sampai ke kantor, dia bisa belajar, dia bisa bergaul, dia bisa berkumpul, kerja di dunia kerja. Kalau saya dengar kan dia passionnya itu di IT sama di kayak konten-konten kreator gitu ya. Boleh. Bang, terakhir ada. Lu tadi terakhir. Terakhir dari saya bang. Terakhir dari gue dulu. Iya udah. Nah. Bang, mungkin terakhir tahu nggak sih bang, apa namanya selama proses pembersihan rumah dan ibu Edi di rumah sakit, Tiko tinggal di mana bang? Nggak tahu saya. Nggak ada info gitu? Nggak tahu. Kalau yang saya tahu kan dia sambil kerja ya, jadi security komplek ya. Iya. Ya mungkin dia tidur di rumah warga, salah satu warga dekat situ atau apa. Tapi saya beneran demi Allah nggak tahu. Jadi saya nggak mau ngejawab apa yang saya nggak tahu. Nanti malah jadi salah kan. Bang, terakhir dari saya, ketika nanti udah selesai berobat dan mulai agak sedikit membaik kondisi Bu Eni dan Tiko, ada rencana mau ngajak liburan dulu atau pergi jalan-jalan healing? Gue bawa ke Kapadokia deh kalau perlu deh. Meskipun gue belum pernah ke sana, gue baru mau keluar negeri besok nih awal Februari nih ke Paris. Kalau nanti mau liburan, lu punya ide kemana? Diajak liburan apa dibawa umroh dulu? Iya, bawa umroh dulu, boleh. Ya intinya gini loh, saya tidak ada niat ria, saya tidak ada niat pamer, saya punya kemampuan. Simpelnya gitu aja gitu, ditangkapnya tuh hidup itu dibuat yang simpel aja gitu. Gue punya kemampuan, gue punya perusahaan, ini ada orang butuh pekerjaan, butuh solusi jangka panjang, dibikin simpel aja hidup. Tergantung, namanya kita bekerja nih ya. Si pemberi kerja sama si pencari kerja sepakat, dua-duanya setuju. Kalau hanya si pemberi kerja yang pengen si pencari kerja ini kerja, tapi dia nggak mau, mana bisa kerja? Sebaliknya, orang pengen kerja di perusahaan saya banyak, setiap hari DM-nya, bang loker, ya kan? Tapi mungkin kita seleksi dan kita mungkin belum cocok dengan orang ini, ya mbak nggak bakalan bisa kerja. Jadi dibuat simple aja gitu, nggak usah dibuat rumit. Kata kuncinya, abis ini lu tanyanya ke Tiko aja lah, jangan ke gua terus, sibuk gua. Oke, Bang.